perspektif Kristen tentang gender ini tidak mudah untuk ditampilkan, dihadirkan, karena memang begitu banyak perspektif lain. Nah, saya akan memulai dengan gambaran ada di sebelah kanan, itu nampak dengan mudah kita bisa terka, itu adalah perempuan dari sebelah kanan layar saya, dan sebelah kiri saya itu ada laki-laki. Jadi ada pembatasan terang dan gelap begitu. Dengan sengaja saya menampilkan ini supaya kita bisa tahu kebersamaan, kesetaraan, kolaborasi, kemitraan itu juga perlu mengetahui adanya perbedaan. Nah, bagaimana kita memahaminya? Ada beberapa perspektif tentang gender. Yang tradisional, tadi sudah dijelaskan, berkaitan dengan peran domestik. Jadi peran domestik untuk wanita dan peran publik untuk pria. Jadi wanita itu domestik, hanya di rumah, hanya untuk kalangan sendiri. Sementara pria itu di publik, mewakili keluarga, mewakili perempuan, dan sebagainya. Itu tradisional. Tetapi juga ada yang sekarang sedang heboh dan sudah menjadi isu bertahun-tahun, bahkan dua dekade ini, yaitu berkaitan dengan isu inklusif dan kesetaraan gender. Bagaimana kita memperhatikan kesetaraan gender ini, termasuk di dalamnya isu LGBTQ dan plus-plus lainnya. Lalu bagaimana peran gender di dalam konteks budaya dan waktu dalam teks yang ditulis. Jadi mereka ingin menempatkan semuanya setara tanpa adanya ordo atau urutan, tanpa adanya pembeda, termasuk di dalam konteks pernikahan maupun kekeluargaan. Nah, ini pandangan progresif. Mereka ingin setara, ingin semuanya sama, tidak ada perbedaan, dan semua menjadi campur baur. Ini terjadi di kota maupun juga di desa. Pandangan yang berikutnya adalah pandangan pastoral yang lebih fokus kepada penanganan. Jadi penanganan dari isu-isu gender termasuk dalam kasus LGBT. Jadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen ataupun rohaniawan dari berbagai keyakinan berupaya untuk mencoba mengasuh atau memberikan solusi secara individu tentang nilai-nilai kasih, kehormatan, dan kesetaraan. Jadi di sini tentunya seperti yang tadi sudah dikatakan berkaitan juga dengan keadilan, kebebasan, tetapi bagaimana ini diterapkan di dalam kehidupan masyarakat yang multikultur, multi-religion, multi-aspek, supaya ada pengembalaan, pengasuhan, dan dukungan yang kuat dari keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Itu pandangan pastoral. Nah, pandangan yang sebelah kanan saya itu ada pandangan egalitarianism yang mencoba memberikan suatu perspektif pria dan wanita, laki-laki dan perempuan yang ditempatkan setara dalam segala hal, termasuk peran kepemimpinan dalam keluarga dan gereja. Nah, ini menjadi satu terobosan, kendati pun ada kesulitan-kesulitan besar ketika berhadapan dengan keluarga dan gereja. Karena ada keluarga yang konstruksi budayanya adalah patrilineal. Laki-laki itu urutannya jadi pemimpin yang di atas, dan perempuan urutannya di bawah yang dipimpin atau yang memberikan support kepada laki-laki. Itu konflik yang pertama yang bisa terjadi kalau egalitarian perspektif ini disampaikan dengan langsung tanpa memperhatikan urutan dalam konstruksi budaya. Juga demikian di gereja. Gereja kita tahu begitu banyak denominasi, tetapi juga ada denominasi-denominasi yang tidak mau mengedepankan perempuan sebagai pemimpin. Tapi perempuan boleh terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak menjadi seorang pemimpin puncak di dalam gereja lokal maupun gereja di dalam sinode. Nah, bagaimana pandangan komplementarianism? Di sini lebih menekankan kepada komplement, jadi saling melengkapi. Pria atau laki-laki dan wanita atau perempuan, keduanya itu setara, punya peran yang saling melengkapi. Jadi di sini bicara tentang kolaborasi, kemitraan, kerjasama antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana itu diterapkan di dalam konteks keluarga, konteks gereja, bahkan di dalam pendidikan, supaya peserta didik, murid-murid di SD, SMP, SMA itu bisa mengerti
arti daripada kelengkapan, complementary, saling melengkapi. Ada juga perempuan yang jadi pemimpin, tetapi juga ada laki-laki yang jadi pemimpin. Tidak ada mendominasi di dalam tugas tanggung jawabnya, di dalam konteks masing-masing, keluarga kah, di gereja, di sekolah, bahkan dalam masyarakat. Selanjutnya, kalau kita lihat konsep gender, ada perbedaan di timur dan di barat. Kalau di timur lebih menekankan kepada konsep gender dalam kaitannya dengan konstruksi budaya patriarkat atau patrilineal. Jadi laki-laki kuat, laki-laki dominan dibandingkan perempuan. Juga kita bisa lihat perannya pun demikian. Peran perempuan lebih kepada domestik keluarga saja di rumah atau di dalam lingkungan kecil. Begitu juga di dalam kehidupan beragama maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan modernisasi. Seperti sekolah atau pencapaian-pencapaian karir, dalam konteks timur ada batasan-batasan yang menjadi kendala. Nah, ini nyata kelihatan khususnya di dalam konteks di Indonesia. Karena kita bagian daripada konteks timur. Patrilineal, kemudian ada batasan-batasan perempuan di rumah saja, kalaupun berhasil, ya harus tahu perannya di rumah, perannya di masyarakat, dan seterusnya. Laki-laki harus mendominasi untuk segala hal yang berkaitan dengan itu. Nah, sementara di konteks barat, lebih mendorong terjadinya sebuah kesetaraan. Jadi kesetaraan di mana laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk pendidikan, untuk pekerjaan, untuk politik. Jadi tidak boleh dibatasi, mereka punya kebebasan di situ. Dan terjadilah sebuah ekses, yaitu yang pertama adalah feminisme, di mana mereka ingin melewati batas-batas yang disebut kesetaraan. Ingin mendominasi juga, sama seperti dahulu laki-laki mendominasi. Jadi kalau dahulu laki-laki mendominasi kaum perempuan dalam berbagai konteks, sekarang perempuan ingin mendominasi, ingin menguasai. Nah, ini satu gerakan feminisme untuk meningkatkan kesetaraan, tapi lupa batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam konstruksi sosial, konstruksi budaya, dan konstruksi agama. Nah, dampak yang berikutnya adalah nantinya saya akan jelaskan berkaitan dengan LGBT dalam konteks di mana saya laki-laki boleh mencintai laki-laki dan boleh mencintai perempuan, saya perempuan boleh mencintai perempuan, boleh mencintai laki-laki. Jadi ada suatu kebebasan tak terbatas, seolah-olah semua yang lain itu tidak boleh membatasikan. Nah, ini perbandingan yang sederhana yang saya sampaikan, kiranya memberikan pengertian kepada kita bagaimana kita berhadapan dalam konteks sekarang, di mana melalui media sosial, konteks timur dan konteks barat itu menjadi ada pertemuan. Kalau kita lihat anak-anak didik kita, peserta didik di SD, SMP, SMA, kita mengetahui bahwa mereka sudah mendapat banyak informasi, tapi tidak mendapatkan pembentukan yang benar tentang gender. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai guru, dan sebagai calon guru. Bagaimana pandangan berbagai teolog? Dalam konstruksi saya sebagai teolog reform, saya menempatkan diri bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya mengetahui bahwa ada memang satu kesetaraan, tetapi ada batasan-batasan peran yang harus diperhatikan. Supaya tidak berlebihan mencapai, ingin mendominasi seperti masa lalu, atau ingin menguasai seperti masa lalu, tapi tanpa membuka ruang peran kepada pihak perempuan, atau demikian sebaliknya. Nah, tentunya kita harus mulai dari akarnya, yaitu dari firman Tuhan. Karena pembelajaran kita, pengenalan kita akan gender dimulai dari cara Tuhan memberikan kepada kita pengertian melalui firman Tuhan. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang punya pendekatan pokoknya sama rata, sama rasa, dan kemungkinan terjadinya bias, terjadinya penyimpangan itu tidak bisa dihindari. Apalagi di zaman postmodern dan post-truth ini. Kita bisa tahu bahwa semua orang menentukan sendiri kebenarannya. Apakah bisa demikian? Jawabannya tentu tidak, karena ada batasan-batasan, baik batasan pada diri maupun batasan pada konteks keluarga, konteks sekolah, maupun konteks gereja dan konteks masyarakat. Nah, saya tidak akan jelaskan lebih mendasar secara luas lagi. Yang pasti implikasinya bagaimana? Tentu pembagian tugas domestik itu perlu dilakukan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam sekolah, maupun dalam masyarakat.
itu perlu ada satu implikasi praktis. Jadi peserta didik yang tentu ada laki-laki dan perempuan, perlu ada sebuah pembagian tugas yang jelas tanpa mengurangi kesempatan masing-masing untuk mendapatkan posisi sebagai orang yang memimpin. Apa pembagian tugas yang penting berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan spiritualitasnya, bukan berdasarkan pada jenis kelaminnya, laki-laki kah atau perempuan. Lalu memang secara tradisi reform sering kali kita menemukan kepemimpinan gereja adalah laki-laki bukan perempuan. Walaupun misalnya ada gereja-gereja yang berbasis reform sudah membuka ruang gereja dipimpin oleh pendeta perempuan atau seorang pejabat gereja perempuan. Nah, ini memang perlu adanya sebuah penjelasan dan pemahaman yang lebih mendasar. Beda dengan di dalam konteks postmodernisme, di mana mereka ingin supaya semua punya hak. Bahkan di dalam pembacaan saya di Eropa atau di Amerika atau di Australia, gay, lesbian juga punya gerejanya sendiri. Bahkan mereka bisa menjadi pemimpin gereja, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks kita di negeri kita, apalagi untuk peserta didik. Pasti dia sudah mendengar, membaca, atau mendapatkan informasi melalui media sosial. Ini lihat, mereka punya hak loh, mereka punya kekuatan. Kenapa kami tidak? Nah, tuntutan-tuntutan untuk berlaku adil ini perlu dijelaskan dengan baik dan tepat, supaya tidak terjadi konflik antara apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari dengan kebenaran Tuhan. Nah, saya ingin mencoba membawa kita kembali kepada dasarnya. Di mana kita tahu bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia sebagai gambar rupa Allah. Tentunya secara natur konstitusional, kita sebagai ciptaan punya kondisi, keadaan, tunduk, takluk kepada Tuhan, dan punya pengaturannya sendiri-sendiri. Tetapi juga satu pihak kita adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, afeksi. Secara individu kita punya kebebasan. Di pihak lain, kalau kita bisa perhatikan ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama disebut sebagai image of God, setara. Jadi ada paradoks dan ketegangan. Paradoks, saya ciptaan, saya pribadi, saya tunduk kepada aturan, tapi sekaya juga saya punya kebebasan. Sedangkan saya laki-laki dan saya juga perempuan misalnya, tapi saya setara. Setara dalam hal apa? Dalam hal sebagai gambar rupa Allah. Nah, di sini ada ketegangan kata setara dan individu. Setara saya mau mencapai, melakukan segala sesuatu seturut dengan kemauan saya, kehendak saya, kebebasan saya. Individu saya tahu saya punya batasan, ada konstruksi sosial, ada konstruksi budaya. Nah, ini dijelaskan kepada peserta didik supaya tahu batasan-batasan dan posisinya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan image of God, di mana kita sebenarnya kesetaraannya itu di mana secara image of God. Kita punya pemikiran, kita punya relasi, kita punya kemampuan untuk berkarya. Nah, gender ditempatkan pada 3 bagian ini. Bagaimana setiap laki-laki, setiap perempuan punya kesetaraan di dalam mengoptimalkan rasionya dan melalui pendidikan, mengoptimalkan konstruksi relasinya di dalam komunitas, dan mengoptimalkan kekaryaannya di dalam bekerja. Nah, ini mesti dijelaskan, disampaikan kepada peserta didik supaya mereka tahu batasan-batasannya. Tetapi gender kaitannya dengan laki-laki tetap adalah laki-laki, perempuan tetap adalah perempuan. Tidak bisa diganti keadaan natur konstitusionalnya. Nah, dengan demikian, kalau kita menyeluruti tadi komplementarian, maka kita perlu memahami tentang cara kita mencoba menerapkan konsep pemikiran reform untuk mengadopsi pandangan-pandangan yang membangun kesetaraan, tetapi di dalamnya ada saling melengkapi dan ada saling menghargai peran tanggung jawabnya masing-masing, baik di dalam keluarga, di sekolah, di gereja, dalam masyarakat. Dan tentunya ini perlu proses pergumulan karena ada banyak tantangan yang perlu kita hadapi, termasuk dalam konstruksi sosial budaya kita. Nah, bagaimana kita memahami ini supaya kita sebagai laki-laki dan kita sebagai perempuan menyadari peran tugas kita dengan benar, maka diarahkan kepada Allah Tritunggal. Kalau kita memperhatikan dari gambar ini, maka kita bisa lihat perempuan dan laki-laki. Perempuan sebagai istri, laki-laki sebagai suami. Perempuan juga orang tua, laki-laki juga orang tua. Perempuan bisa dianggap sebagai jemaat, tetapi juga mesti dipikirkan apakah perempuan bisa jadi pendeta, apakah perempuan bisa juga jadi majelis, penatua, dan seterusnya. Sementara di pihak lain ada laki-laki yang jadi pendeta, jadi penatua, jadi majelis.
Perempuan juga peserta didik, laki-laki juga guru. Ada laki-laki guru, juga ada perempuan guru. Ada perempuan peserta didik, juga ada laki-laki peserta didik. Jadi ini bisa diisi satu sama lain. Hanya yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah adalah poin nomor 1, yaitu suami adalah laki-laki dan perempuan adalah istri. Atau laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Mengapa kita punya format begini? Karena di dalam model relasi Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam konstruksi Allah Tritunggal, ada kesetaraan tetapi juga ada perbedaan. Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda tapi setara, sehakikat, satu kesatuan adalah Allah. Nah, inilah model yang harus kita pakai. Kita laki-laki dan kita perempuan itu setara, tapi sekaligus saat yang sama kita ada bedanya. Demikian di dalam menjalankan itu, maka model relasi kasih dan model relasinya mesti di dalam kebenaran. Kasih menguasai, memenuhi hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan gender supaya itu betul-betul terjalin kesetaraan, komplementari, tetapi juga saat yang sama kebenaran bahwa ada urutan terjadi di dalam kehidupan, baik hubungan di keluarga, di masyarakat, maupun juga di dalam sekolah. Nah, peserta didik diberikan pemikiran-pemikiran yang simple bahwa kamu laki-laki dan kamu perempuan, kamu harus menghargai satu sama lain, bekerja sama, bisa jadi pemimpin, bisa menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Tetapi satu pihak lagi, kamu harus sadar bahwa dirimu itu laki-laki dan dirimu itu perempuan, yang pada waktunya, di konteks tertentu, kamu berada di dalam urutan yang kedua. Demikian. Nah, beberapa buku yang menjadi rujukan bisa dari pemikiran Wayne Grudem, John Piper, Kevin DeYoung, Kathy Keller, dan yang lainnya. Tentu buku-buku ini membawa kita kepada pengertian yang lebih mendasar. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan satu posisi kondisi yang begitu paradoks itu bisa kita tempatkan? Kan sulit. Kamu laki-laki, tapi kamu bukan hanya sekedar laki-laki yang menjadi pemimpin, tapi juga kamu laki-laki yang bisa mengayomi, bekerja sama, berkolaborasi, dan bermitra dengan perempuan. Dan kamu perempuan, tetap perempuan, tetapi kamu juga diberi kesempatan menjadi pemimpin, menjadi orang yang berkarya, dan mendapatkan banyak kesempatan seperti laki-laki. Nah, bagaimana kedua ini, yang paradoks ini, bisa ada di dalam komunitas pendidikan untuk peserta didik? Hal yang penting adalah jangan jauhkan diri dari Tuhan. Jadi saya ambil contoh bagaimana peran suami dan istri, bagaimana kedua-duanya itu mempunyai tanggung jawab supaya keadilan terjadi, kebebasan diwujudkan. Kalau dia makin jauh dari Tuhan, maka terjadi hubungan yang renggang, terjadi saling persaingan yang tidak sehat, dan terjadi suatu pendominasian masing-masing. Tetapi kalau makin dekat Tuhan, maka hubungan dengan sesama itu makin hari makin dekat Tuhan, dan Tuhan mengatur, menata semuanya dengan baik. Jadi kesetaraan dan perbedaan itu merupakan yang niscaya di dalam konstruksi penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan Kristus. Dengan demikian, posisi gender mesti diperhatikan adanya kesetaraan dan perbedaan, adanya paradoks dan keunikan, dan perannya masing-masing, individu maupun peran keluarga, maupun peran peserta didik, peran daripada guru atau pendidik, dan setiap kita. Lalu tanggung jawabnya di masing-masing peran dan posisi itu disesuaikan, dan perlu adanya suatu upaya untuk mendapatkan pengertian dengan kapasitas-kapasitas yang baik. Jadi jangan ada larangan dari peserta kepada peserta didik, oh ini kan kamu perempuan, sudahlah, cukup tamat kuliah S1 atau cukup kamu bekerja staf saja. Tidak demikian. Kita harus mendorong kalau bisa jadi pemimpin, kalau bisa jadi berkarya, yang pasti ingat batasannya. Tidak boleh mendominasi laki-laki, tapi juga laki-laki harus tahu bahwa mitra kerjanya ada perempuan. Laki-laki tidak boleh mendominasi perempuan. Nah, ini menjadi sesuatu yang indah, hanya mungkin terjadi kalau ada kasih. Nah, persoalannya ketika gender dikaitkan dengan LGBT, di mana saya mau bebas, saya mau menempatkan diri sebebas-bebasnya sebagai individu, maka dia meninggalkan natur konstitusi, sebagai manusia dia mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan. Nah, ini membuat suatu peradaban yang kacau nantinya. Jadi untuk perempuan dan untuk laki-laki, be a man, be a woman. Jadi jangan bergeser posisi itu, natur konstitusionalnya. Yang kedua, kita harus mengetahui gambar Allah bahwa laki-laki dan perempuan itu sama mulianya di hadapan Tuhan, sama hormatnya, sehingga laki-laki dan perempuan dapat secara optimal memanfaatkan rasionya, relasinya, kekaryaannya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak harus bergeser natur konstitusinya.
Justru kalau natur konstitusinya bergeser, laki-laki menjadi perempuan, atau perempuan menjadi laki-laki, atau dia biseksual, maka gambar rupa Allah itu tidak mencapai apa yang dimaknakan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Maka perlu adanya suatu pengarahan, baik bagi kita sebagai orang tua, bagi semua orang-orang yang ada di dalam peserta didik, dan untuk rekan-rekan mahasiswa dan kita sekalian. Kesimpulannya, ada 3. Pertama, jadilah dan hiduplah sesuai dengan natur konstitusi masing-masing secara individu di dalam komunitas apapun. Jadi, tahulah kita batasan. Aku laki-laki, tidak mungkin melahirkan. Aku laki-laki, tak mungkin aku bisa menyusui anak yang dilahirkan oleh istri saya. Tidak mungkin. Kita laki-laki adalah laki-laki. Dan yang perempuan juga demikian. Jadi, ada batasan yang secara konstitusi dari Tuhan itu jadi sesuatu yang perlu dijelaskan. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan pemaknaan gambar Allah pada masing-masing individu. Sehingga masing-masing individu di dalam kasih dan kebenaran itu betul-betul mengalami suatu kapasitas yang meningkat, kualitasnya di dalam beraktivitas, di rumah, di sekolah, di gereja, di masyarakat. Bahkan mereka makin hari makin betul-betul menunjukkan bahwa memang manusia adalah gambar Allah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, membangun model relasi. Membangun model relasi yang sungguh-sungguh kita kerjakan di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita bukan hanya memberikan arahan, contoh, tetapi kita juga membangunnya. Yang paling sulit adalah bukan memulai sebuah terobosan bagaimana kita menempatkan gender dalam gambar Allah, tetapi juga membangun relasi supaya gambar Allah itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya penjelasan saya yang singkat bermanfaat, dan inilah sharing saya, dan kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih.